Lama amat. Lah, jalan jauh tadi. Enggak, janjian jam 2. Oh iya siap. Datang jam 1. Salah siapa? Salah gua. Salah yang kecepatan berarti. Salah yang udah buka. Oke. Kita mau ngapain? Ini tempatnya di mana sih sebenarnya? Ini kita sedang di P1 atau P1 Akademi Digital Motorsport Indonesia. Adanya di Radio Dalam. Deket apa namanya? Pasar Mestik. Gandara City. University juga Gandara City ke kanan. Ini itu tempat apa ya? Akademi Digital Motorsport Indonesia. Di bawah langsung IMI, di bawah Komisi Balap Mobil. Nanti di sini kita akan nyoba simulator balapnya mereka yang real banget ya sih. Iya. Bisa dibilangnya begitu. Sebenarnya gue mau cerita dikit. Jadi sejak pandemi corona nih ya, tiba-tiba tuh kayak komunitas balap di Indo nih makin tinggi. Tinggi banget. Malah Tinggi. makin tinggi lagi, tinggi banget karena waktu bulan-bulan April Mei itu kan pembalap yang tadi harus ada balapan segala macam ya, nggak bisa balapan. Ya, mereka tuh pada bikin balap kan. Satu rally, satu balap GT gitu. Termasuk yang sering lu ikutin. Ya, gue cuma ikut rally. Tapi di sini gak ada sih kayaknya. Jadi kita harus balap sirkuit. Kita mau ngapain di dalam? Mau nyoba doang, mau lihat doang? Kita mau nyoba di sini sekaligus. Rasin Villa sama membuktikan video yang dibikin Otores UJ itu dari YouTube apa dia bikin sendiri. Karena itu antara itu punya itu kata dulu bikin sendiri dan itu aja bisa-bisaan dia aja nggak tahu. Ini dia bisa bener simulator sendiri apa emang YouTube dari ambil orang gitu. Oke. Sekarang kita masuk, kita cek isinya kayak gimana. Kita mau nanya sama yang in charge di P1. P1 apa P1 namanya Pak? P1. Ini ada Om Irfan. Om Irfan. Jadi kita akan nanya tentang P1 ini. Sebenarnya P1 itu ini sebenarnya rental atau emang khusus untuk belajar balap sih? Ya, sebenarnya sasaran utamanya untuk jadi gerbang orang untuk masuk ke dunia motorsport melalui alat simulator Motor balap. Jadi ini sebenarnya emang langsung di bawah ini atau ada emang apa sih namanya? Oke. Tingkatan lagi, jangan lagi gitu. Gini, kalau tempat ini di funding oleh LPDUK. Dari buka tuh? LPDUK itu BLU-nya negara, lembaga pengelola dana usaha keolahragaan. Nah, kerjasama sama IMI Pusat. Nah, di IMI Pusat itu kan ada Komisi Digital Motorsport. Nah, di Digital Motorsport itu kebetulan di sini ada Indra Ferianto ketuanya dan pegagasnya kan Digital Motorsport itu saya di pusat. Nah, saya di pusat ditunjuk sebagai ketua untuk P1 ini, mengelola ini. Gitu. Jadi kita ada ditugaskan sebenarnya dari ini pusat itu ada 4, satu pengawasnya Pak Sadikin Aksa, saya ketua, sama ada 2 manajer, Indra Ferianto sama Afrian. Jadi adanya Akademi Digital Motorsport ini emang karena emang sudah saatnya Indonesia harus digital motorsportnya atau emang karena pandemi aja sebenarnya? Enggak, bukan pandemi. Ini udah direncanakan sebelum pandemi. Oke. Kita udah punya event nasional dari 2019. Terus kita udah berencana dengan LPDUK ini dari 2019. Sebetulnya kita kemarin juga di Formula E peralatan ini yang mau dipakai untuk event non realnya, ya kan? Nah, ini udah direncanakan dari setahun sebelumnya, baru terrealisasi sekarang karena mengingat pada saat itu import barang segala macam agak susah waktu itu, ya. Sebagian ada yang import soalnya. Ini udah di planning lama. Sebenarnya yang ada di P1 ini, P1 ini, simulasi balap apa aja yang ada selain ini kayaknya ada touring. Ini kan motor sport kan. Motor sport. Nah, jadi ada touring. Mobil touring. Itu balap mobil ya? Mobil ya, roda 4. Rata-rata semua roda 4 ya di sini masih. Ada open wheel. Open wheel itu formula mulai dari go-kart sampai ke Formula 1. Ada F4 mungkin. Ya, mulai dari juga ada. Formula 4, Formula 3, Formula 2, sampai Formula 1 ada. Kemudian ada truk sebenarnya ada tapi peminatnya belum ada. Itu ada truk juga? Ada truk. Itu game-nya apa? Game Dakar atau? Ada simulator truk kan, racing truk ada kan. Oh iya. Terus kemudian ada juga drift. Drift. Ya, Menarik. Ya, ada drift. Sementara masih itu. Yang banyak diminati sebenarnya sekarang ini masih touring paling sama minati. Drifting. Nah, touring kan bukan touring aja, ada prototype yang endurance, P3, P4, P3, P1 kan itu P1. Sebenarnya ada nggak sih kalau misalnya kita datang ke sini ada yang ngajarin nggak tuh?
Ada, kita punya 4 trainer di Empat sini. trainer. Ada 4. Ada 4 trainer. Satu Alvin Bahar, Alvin Bahar tuh juara nasional kejuaraan TCR Max. 8 kali betul. nasional. Terakhir itu tahun lalu 2019. Ya. Kemudian ada Arman Diodido, drifter. Dia drifter, drifter. tapi dia juga basic go-kart juga, ya. Pernah off-road juga, off-roader juga. Kemudian ada Sena Iriawan itu dia Formula terakhir Formula Renault. Iya sih, Sena. Ya, touring juga dia, tapi basicnya go-kart. Kemudian ada Rinaldo SA. Rinaldo SA ini Slalom, pesalom. ya. Juara nasional kelas B. Ya, kelas B. Kelas B. Rear ya. Di belakang. Ya. Itu ada dari 4 ini. Misalnya kita datang ke sini, saya pengen belajar balap touring, berarti Ya. langsung sama Alvin Bahar. Ya, dia bisa pilih sebenarnya Oh, kalau bisa pilih. kalau touring ya sebenarnya Om Alvin Bahar dia sebagai head coachnya di sini sebenarnya. Ya, biasanya kalau touring pasti ke Alvin Bahar. Nah, dia udah punya murid di sini juga gitu. Nah, kalau yang misalnya dia bidang olahraganya lain, misalnya drift, dia pergi ke Nido. Tapi kalau dia mau spesifik khusus untuk go-kart atau open wheel, dia bisa pergi ke Sena gitu. Bisa difasilitasi nggak orang yang sudah belajar di sini langsung jadi pembalap beneran? Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Karena Atau mungkin ada akan dibawa ke internasional, dikasih simulator bisa aja, karena kan materi-materi yang diajarin itu bukan materinya simulasi, yang diajarin itu materi asli, balap beneran ya? materi balap beneran gitu. Semua regulasi, teknik-teknik gitu, pengenalan simulasi aslinya, bukan belajar bawa simulator. Tapi ini menarik karena tadi sebelum kita ketemu tadi sedikit nanya kalau ADMI ini di bawah Komisi Balap Mobil IMI. Bukan, Komisi Digital Motorsport Jadi sendiri. tapi masih di bawah yang Komisi Balap Mobil orang 4 itu. Sebenarnya dia udah agak independen ya. Oh, oke. Udah Masih sendiri. Ah. Ya, tapi sekarang ini karena memang regulasinya baru tahun lalu ya, baru ada. Sementara dia di bawah Wakil Ketua Bidang Olahraga Roda 4. Oh iya. Karena rulesnya ngikutinnya roda 4 ya sama. Oke. Saya penasaran nih kan kalau misalnya ini ngomongin digital motorsport, kenapa tidak ada yang roda 2? Karena sebenarnya kita kan punya dua pembalap di Indonesia yang berkompetisi di digital MotoGP e-sport. Ada namanya saya lupa si Putu ya, Putu. Ya, Putu. Nah, Sama satu lagi yang Kalimantan juga sih. Iya. Kita akomodir tahun lalu waktu award kita kasih award ya. Cuman masalahnya gini, mereka itu MotoGP softwarenya itu masih menggunakan gamepad. Iya, masih pakai gamepad. Joystick. Jadi belum bisa kita buat seperti simulator. Karena simulator motor itu sampai hari ini belum ada yang bagus ya. Tapi di sini kenapa tidak bikin yang buat MotoGP-nya gitu? Mungkin pakai PS gitu? Ya karena gini, persepsinya nanti Jadi rental PS. Ya. Oh iya betul. itu dulu. Ya. Karena kan Mindsetnya. mindset itu Mindset, betul betul. dulu. Nah ini menarik. Mungkin kalau dari penonton ada penasaran, kalau datang ke sini, caranya gimana? Cara bookingnya apa langsung datang? Atau Oke. Sebenarnya normalnya begini, ini kan kita mau launching nanti ya, awal Desember. Nanti pada saat launching itu kita launching juga software. Jadi semuanya ada di handphone, kan ada 2 tipe yang populer ya. Populer ya. Itu ada apps kita di situ, bisa download softwarenya, terus kita register jadi members, terus kita tinggal booking. Oh, Itu ada beberapa macam tipe, mau main single player, multiplayer, atau mau jadi akademi. oh gitu. Jadi datang rombongan bawa teman pun di sini bisa. Bisa. Atau nggak perlu download, dia datang sini nanti dia tinggal register, dia bisa langsung main. Cuman ditakutkan kan kalau ini nunggu bisa orang bisa berjam-jam, bisa nunggu jam kan, lebih baik dia booking duluan. Betul. Datang ke sini berarti lah booking duluan. Kalau by phone bisa? Bisa, Oh, ada bisa kita by ada phone. WhatsApp-nya, ada bisa di booking dulu. Oke. Nah, tadi kan udah tahu bookingnya gimana, tapi nyewanya atau bayarnya itu berapa sih? Oke, ini harga yang sekarang kita endorse release ya, nanti setelah kita launching itu 1 jam pertama gini, dia harus members. Members itu Kalau belum member nggak bisa? Nggak bisa. Oh, oke. Members. Karena Daftar kita member punya dulu. data dia, kemudian dia bayar membersnya itu 250.000 per tahun. 50.000 setahun. Setahun. Ya, kemudian untuk main di jam pertama 150.000. 150.000 150.000. 1 jam. 1 jam. Kalau nambah sejam lagi, Extensionnya 100.000. berarti kalau main 2 jam 250.000. Ya, Oh, kalau di hari yang sama. Hari yang Kalau sama, besok dia datang lagi, 250.000 lagi. jam pertama 150.000 lagi. Itu hitungannya murah. Karena dibandingkan latihan di sirkuit yang harus
sewa bawa partnya mungkin, bayar mekanik lagi, bersih lagi. Lebih baik ya mendingan di sini lebih murah. Dan villa pun mirip, dan villa pun starting, iya. Untuk starting itu sangat bagus. Oke. Nah, ini kan saya sudah datang ke sini bersama teman-teman saya. Apakah saya boleh mencoba? Boleh, silakan dicoba. Wah, saya dapat kesempatan. Oke, teman-teman. Saya akan mencoba semua ini. Ya. Terima kasih. Silakan. Sip. Terima kasih. J, lu kan sering main simulator. Coba tanya, J, impresi lu gimana, J? Jadi dengan harga simulator yang ratusan juta ini emang ya bisa dibilang tuh mirip-mirip banget mobil asli lah. Ini udah mendekati banget mobil asli karena dari setirnya terus pedalnya juga dia emang udah yang premium gitu kan. Jadi emang kita mainnya juga enak sih, juga puas. Makanya kalau kalian tuh emang pengen coba simulator atau pengen mendalami lah istilahnya racing sim ini, emang mending datang ke PS1 ini ya, karena harga juga terjangkau. Kalau kalian cuma 4 jam dari Bandung, kalian tuh emang beli full satu set ini gitu. Jadi nih kalau teman-teman mau lihat nih, ini mau gue cobain, ini lagi kita cerita lagi KTT tuh udah ada yang nabrak nih, Didit nih kayak nabrak. Ini gua, ini Pra, ini Didit yang tadi nantangin dan meragukan kalau selama ini gua bikin preview F1 itu dibilangnya gua ngambil video dari YouTube. Padahal ya bener kan hasilnya? Saya ada aero damage, Mas. Jadi 10 detik tadi ada rusak. Kalau saya belakang mobil gue jarak kok rusak 1 menit hilang. Udah susah. Yang kedua ya, tadi gue lihat tuh pas si Dap melintir dia ngehajarnya belakang duluan, makanya sayapnya lepas. Jadi sayapnya patah 10 lumayan dari downforce 10 detik ya. Oke, ini kita keseruan kita di PS1. Sekarang kita mau lanjut balapan. Terus subscribe channel Autores dan juga Grid Auto News. Like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.